Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid dengan NIM 4151810002. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari ujian akhir semester saya pada mata kuliah proyek Data Science. Langsung saja kita mulai presentasinya. Penjelasan data science yang lainnya. Algoritma SVR atau Super Vector Regression adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Model regresi ini merupakan penggunaan dari metode machine learning yang lainnya, yaitu klasifikasi yang menggunakan SVM atau Super Vector Machine. Algoritma ini dapat dikatakan sebagai perbaikan dari regresi linear atau analisis regresi. Jika regresi linear menghasilkan sebuah fungsi dengan hasil linear atau garis lurus, maka algoritma ini dapat menghasilkan sebuah fungsi dengan hasil yang bergelombang mengikuti jalur data yang terbentuk, sehingga prediksi yang didapatkan menjadi lebih akurat dibandingkan dengan regresi linear. Jenis data science berdasarkan jenis kelompoknya. Classification, yaitu proses pengelompokan data ke dalam beberapa kategori agar lebih mudah untuk diolah dan dianalisis. Regression adalah pemodelan statistik untuk mengetahui hubungan dua atau lebih variabel atau untuk memprediksi nilai dari satu variabel respon atau dependent dengan menggunakan nilai dari variabel prediktor atau independen. Association adalah metode data mining yang bertujuan mencari kumpulan items atau pola yang sering muncul bersamaan. Clustering adalah metode untuk menganalisis data yang sering digunakan sebagai salah satu metode data mining. Jenis data science berdasarkan jenis kelompoknya. Dimensionality reduction adalah teknik untuk mengurangi dimensi dataset, dalam hal ini fitur data. Biasanya dataset yang ingin diproses memiliki puluhan bahkan mungkin ratusan fitur atau kolom. Reinforcement learning atau suatu teknik yang diterapkan pada sebuah machine learning supaya dapat menentukan aksi yang tepat. Pada akhirnya, sebuah program atau aplikasi pun dapat bekerja secara otomatis dan memberikan hasil yang benar. Deep learning adalah sebuah artificial intelligence yang dapat meniru proses kerja otak manusia. Teknologi ini sangat efektif untuk mengolah data mentah dan menciptakan pola untuk keperluan pengambilan keputusan. Dasar pemilihan sebuah algoritma untuk sebuah studi kasus, yaitu pilihan algoritma yang akan digunakan tergantung pada jenis dataset, tujuan, struktur data, keberadaan outlier, daya komputasi yang tersedia, jumlah record, jumlah atribut, dan sebagainya. Beberapa jenis data science task. Yang pertama adalah regression. Regresi adalah teknik analisis untuk mengidentifikasi relasi atau hubungan di antara dua variabel atau lebih. Regresi bertujuan untuk menemukan suatu fungsi yang memodelkan data dengan meminimalkan error atau selisih antara nilai prediksi dengan nilai sebenarnya. Classification. Klasifikasi adalah sebuah teknik untuk mengklasifikasikan atau mengkategorikan beberapa item yang belum berlabel ke dalam sebuah set kelas discrete. Klasifikasi mencoba mempelajari hubungan antara kumpulan variabel fitur dan variabel target. Dalam klasifikasi, variabel target yang bertipe kategori. Selanjutnya, clustering. Metode untuk menganalisis data yang sering digunakan sebagai salah satu metode data mining. Tujuan dari clustering adalah untuk mengelompokkan data dengan karakteristik yang sama ke satu wilayah yang sama dan data dengan karakteristik yang berbeda ke wilayah yang lain. Selanjutnya ada text mining. Proses mendeteksi informasi atau sesuatu yang baru dan meneliti informasi besar. Text mining menganalisis teks yang tidak terstruktur yang terkait satu sama lain dan yang berhubungan dengan prinsip dan aturan lainnya. Selanjutnya, association analysis. Teknik data mining untuk menemukan aturan asosiasi antara suatu kombinasi item. Analisis asosiasi dikenal juga sebagai salah satu teknik data mining yang menjadi dasar dari salah satu teknik data mining lainnya. Apa itu CRISP-DM? CRISP-DM adalah salah satu framework data science yang paling populer, singkatan dari Cross Industry Standard Process for Data Mining. Framework yang dikembangkan oleh konsorsium perusahaan yang terlibat dalam data mining. Proses CRISP-DM framework yang paling banyak diadopsi untuk developing data science solutions.
Tahapan di data science process. Yang pertama prior knowledge, yang kedua preparation, yang ketiga modeling, yang keempat application, yang kelima knowledge. Tahapan pada modeling development pada proyek data science. Yang pertama training data, dataset yang digunakan untuk membuat model dengan atribut dan target yang diketahui. Yang kedua test data, digunakan untuk testing model sebagai simulasi penggunaan model pada dunia nyata. Data testing tidak boleh pernah dilihat oleh sebelumnya. Build model. Dalam tahap ini, tim data science perlu mengembangkan kumpulan data untuk keperluan training, testing, dan produksi. Evaluation. Proses menggunakan metrik evaluasi yang berbeda untuk memahami kinerja model machine learning, serta kekuatan dan kelemahannya. Final model. Model machine learning yang kita gunakan untuk membuat prediksi pada data baru. Cara memvalidasi model data science. Validitas model dapat diuji secara rutin dengan menggunakan dataset, uji baru yang diketahui, dan menghitung tingkat kesalahan prediksi. Jika tingkat kesalahan melebihi ambang batas tertentu, maka model harus di-refresh dan digunakan kembali. Membuat jadwal pemeliharaan adalah bagian penting dari rencana penerapan yang akan mempertahankan model yang relevan. Kegunaan dari data visualization. Memvisualisasikan data adalah salah satu teknik yang paling penting dari penemuan dan eksplorasi data. Meskipun visualisasi tidak dianggap sebagai teknik data science, istilah seperti pengembangan visual atau penemuan pola berdasarkan visual semakin banyak digunakan dalam konteks data science, khususnya di dunia bisnis. Disiplin visualisasi data meliputi metode mengekspresikan data dalam bentuk visual abstrak. Representasi visual data memberikan pemahaman yang mudah tentang data kompleks dengan banyak atribut dan hubungan yang mendasarinya. Challenging task dalam sebuah proyek bagi seorang data scientist. Pada saat asimilasi, menerapkan model ke sistem langsung mungkin bukan tujuan akhir. Tujuannya mungkin untuk mengasimilasi pengetahuan yang diperoleh dari analisis ilmu data ke organisasi. Misalnya, tujuannya mungkin menemukan klaster logis dalam database pelanggan sehingga pendekatan pemasaran terpisah dapat dikembangkan untuk setiap klaster pelanggan. Tantangan bagi data scientist adalah untuk mengartikulasikan temuan ini, menetapkan relevansi dengan pertanyaan bisnis asli, mengukur resiko dalam model, dan mengukur dampak bisnis. Ini memang tugas yang menantang bagi para data scientist. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di video selanjutnya.